Sebuah operasi militer besar yang dirancang oleh Amerika Serikat untuk mengirimkan ribuan pasukan darat ke wilayah Iran dilaporkan berakhir tragis bahkan sebelum mencapai target. Sebuah pesawat angkut militer yang membawa sekitar 2.000 personel dilaporkan hancur di udara setelah terkena sistem rudal otomatis milik Iran saat memasuki zona pertahanan udara negara tersebut. Menurut sumber militer regional, pesawat tersebut diduga merupakan bagian dari operasi awal untuk membuka jalur invasi darat ke wilayah strategis Iran. Namun rencana tersebut langsung runtuh ketika sistem pertahanan udara Iran mendeteksi pergerakan objek asing berukuran besar yang melintas tanpa izin di wilayah udara sensitif. Sistem radar Iran dilaporkan langsung mengunci target hanya dalam hitungan detik. Tak lama setelah itu, beberapa rudal permukaan ke udara diluncurkan secara otomatis, menargetkan pesawat yang membawa ribuan pasukan tersebut. Dalam rekaman yang beredar di berbagai kanal intelijen, terlihat kilatan cahaya di langit malam diikuti ledakan besar yang mengindikasikan kehancuran total pesawat di udara. Pihak otoritas Iran menyatakan bahwa sistem pertahanan mereka bekerja sesuai prosedur dalam menghadapi ancaman yang dinilai sebagai aksi invasi militer. Seorang pejabat pertahanan Iran menegaskan bahwa wilayah udara negara tersebut tidak akan pernah menjadi jalur bebas bagi kekuatan asing. Sementara itu, pihak Amerika Serikat belum memberikan keterangan resmi secara rinci terkait insiden ini. Namun beberapa sumber internal menyebutkan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari strategi tekanan militer yang meningkat di kawasan Timur Tengah. Membawa 2.000 pasukan dalam satu pesawat ke wilayah musuh dengan sistem pertahanan aktif terdengar lebih seperti adegan film aksi yang lupa logika, bukan operasi militer abad modern, ujar seorang analis keamanan internasional. Jika ini benar operasi rahasia, maka satu-satunya hal yang berhasil disembunyikan adalah rencana cadangannya, karena rencana utamanya jelas terlihat di radar Iran, tambahnya dengan nada menyindir. Ledakan di udara tersebut juga dilaporkan menyebabkan serpihan pesawat jatuh di beberapa titik terpencil, meskipun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai jumlah korban maupun kondisi pasti dari seluruh personel di dalam pesawat. Insiden ini diperkirakan akan memperburuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, yang dalam beberapa pekan terakhir memang telah berada di ambang eskalasi terbuka. Operasi ini bahkan belum sempat disebut invasi, karena lebih dulu berubah menjadi demonstrasi gratis kemampuan pertahanan udara Iran, ungkap seorang pengamat militer Timur Tengah. Detail lebih lanjut yang dihimpun dari sumber intelijen regional menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara Iran telah berada dalam status siaga tinggi beberapa jam sebelum insiden terjadi. Aktivitas radar jarak jauh dilaporkan meningkat drastis, terutama di wilayah barat dan selatan yang selama ini dianggap sebagai jalur potensial masuknya ancaman udara. Sistem pertahanan yang digunakan diduga merupakan kombinasi antara teknologi dalam negeri dan dukungan sistem modern yang mampu mendeteksi target berukuran besar dari jarak ratusan kilometer. Dalam laporan teknis awal, target pesawat militer milik Amerika Serikat sudah teridentifikasi bahkan sebelum memasuki wilayah udara inti, memungkinkan respons cepat yang hampir tanpa celah. Beberapa analis menyebut bahwa kecepatan respons Iran menunjukkan adanya integrasi sistem pertahanan yang jauh lebih matang dibandingkan perkiraan sebelumnya. Rudal yang diluncurkan dilaporkan memiliki kemampuan tracking otomatis dengan akurasi tinggi yang membuat peluang pesawat untuk menghindar hampir tidak ada. Kalau target sebesar itu masih bisa lolos, mungkin sistemnya memang perlu di-upgrade. Tapi faktanya yang perlu di-upgrade justru rencana operasinya, ujar seorang pengamat pertahanan dengan nada tajam. Sementara itu, reaksi internasional mulai bermunculan. Rusia dilaporkan memberikan pernyataan tidak langsung yang menekankan hak setiap negara untuk mempertahankan wilayah udaranya dari ancaman asing. Di sisi lain, beberapa sekutu Amerika Serikat memilih untuk tidak memberikan komentar terbuka, menandakan sensitivitas tinggi terhadap eskalasi situasi. Di kawasan Timur Tengah, sejumlah negara meningkatkan status kesiagaan militer, terutama yang memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas regional. Aktivitas pangkalan militer di beberapa titik strategis dilaporkan mengalami peningkatan, termasuk patroli udara dan pemantauan sistem rudal. Sumber militer juga menyebutkan bahwa kegagalan operasi ini berpotensi memicu evaluasi besar dalam strategi militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Penempatan pasukan dalam jumlah besar dalam satu armada udara kini dianggap sebagai langkah beresiko tinggi di tengah sistem pertahanan modern yang semakin canggih.
Mengirim ribuan pasukan dalam satu pesawat ke wilayah yang sudah siap tempur, itu bukan keberanian. Itu seperti menyerahkan paket langsung ke sistem pertahanan lawan, kata seorang analis. Dan sayangnya paket tersebut tidak bisa dikembalikan ke pengirim. Tambahnya dengan nada sindiran gelap. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa insiden jatuhnya pesawat angkut militer tersebut mulai memicu tekanan serius di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Sejumlah pejabat pertahanan dilaporkan menggelar rapat darurat untuk mengevaluasi kegagalan operasi yang dinilai tidak hanya berdampak militer, tetapi juga politis. Di lingkungan Pentagon, sumber internal menyebutkan adanya perdebatan tajam terkait keputusan taktis yang memungkinkan pengiriman pasukan dalam jumlah besar melalui satu jalur udara tanpa pengamanan maksimal. Beberapa pihak mempertanyakan apakah misi tersebut telah melalui analisis risiko yang memadai, mengingat kemampuan pertahanan udara Iran sudah lama diketahui berkembang pesat. Laporan awal juga mengindikasikan bahwa operasi ini kemungkinan dirancang sebagai langkah cepat untuk menunjukkan dominasi militer di kawasan. Namun, hasil yang terjadi justru berbalik menjadi pukulan reputasi yang signifikan bagi militer Amerika Serikat di mata internasional. Operasi ini mungkin dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan, tapi yang terlihat justru seperti demonstrasi bagaimana tidak menjalankan misi udara di wilayah beresiko tinggi, ujar seorang analis pertahanan. Sementara itu, tekanan politik mulai meningkat di dalam negeri. Sejumlah anggota legislatif meminta penjelasan transparan terkait perencanaan dan pelaksanaan operasi tersebut. Mereka menilai bahwa keputusan mengirim 2.000 pasukan dalam satu pesawat ke wilayah dengan sistem pertahanan aktif merupakan langkah yang tidak proporsional terhadap risiko. Jika ini strategi baru, maka mungkin buku panduannya perlu segera direvisi sebelum bab berikutnya menjadi lebih mahal, kata seorang pengamat politik dengan nada menyindir. Di sisi lain, Iran memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat narasi bahwa sistem pertahanan mereka mampu menghadapi ancaman dari kekuatan besar sekalipun. Media nasional Iran menyoroti insiden ini sebagai bukti keberhasilan modernisasi militer yang selama ini dikembangkan secara bertahap. Sejumlah analis juga menilai bahwa kejadian ini dapat mengubah peta strategi militer di kawasan Timur Tengah. Negara-negara lain yang selama ini mengandalkan dominasi udara kini diperkirakan akan lebih berhati-hati dalam merancang operasi, terutama menghadapi sistem pertahanan yang semakin adaptif. Dalam dunia militer modern, mengabaikan pertahanan lawan bukan lagi kesalahan kecil. Itu seperti masuk ke pertandingan tanpa tahu aturan, lalu kaget saat langsung kalah di menit pertama, ujar seorang analis keamanan regional. Dan kali ini, pertandingan bahkan belum resmi dimulai, tapi skornya sudah jelas. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda deeskalasi dari kedua pihak. Sebaliknya, ketegangan diperkirakan akan terus meningkat dengan potensi langkah balasan yang masih menjadi perhatian utama komunitas internasional. Sumber internal Amerika Serikat menyebut bahwa insiden jatuhnya pesawat angkut militer telah menimbulkan krisis kepercayaan di kalangan pimpinan militer. Evaluasi awal menunjukkan adanya kesalahan serius dalam perencanaan logistik dan koordinasi intelijen yang seharusnya bisa mencegah resiko yang terlalu tinggi. Beberapa pakar strategi militer menilai keputusan mengirim 2.000 pasukan dalam satu pesawat ke wilayah yang diketahui memiliki pertahanan udara aktif adalah bentuk optimisme berlebihan yang bisa disebut nekat atau mungkin hanya lupa membaca peta radar. Demikian komentar seorang analis pertahanan dengan nada menyindir. Lebih lanjut, para pejabat menyoroti bahwa komunikasi antara pusat komando dan awak pesawat terputus beberapa menit sebelum rudal mengenai target, menambah kompleksitas tragedi ini. Banyak pihak mempertanyakan apakah langkah-langkah mitigasi resiko sudah dijalankan dengan benar atau hanya diandalkan pada keberuntungan semata. Mengandalkan keberuntungan dalam operasi militer modern sama seperti berharap mobil bisa terbang hanya karena tombol startnya hijau. Hasilnya hampir selalu hancur di lantai, kata seorang pakar dengan nada gelap. Dalam laporan awal, sistem pertahanan Iran dilaporkan bekerja dengan efisiensi tinggi, mendeteksi target secara otomatis,